Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Selamat datang di JNE Nightmare Side Tasty Mystery. Yang pastinya malam hari ini spesial banget, Dimasta mengundang salah satu orang yang bisa dibilang membangun Nightmare Side. Nah, penasaran kan siapa? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channelnya Ardan Radio, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini, dan pastiin kamu nggak nonton sendirian. Selamat datang di JNE Nightmare Side Tasty Mystery, dan selalu ingat, jangan nonton JNE Nightmare Side Tasty Mystery ini sendirian. Dan malam hari ini salah satu kesempatan yang luar biasa saya ketemu sama Kang Eri. Apa kabar Kang Siap. Eri? Alhamdulillah, Kang Dimas baik, Kang Dimas. Aduh, Kang Eri ini. Saya yang tegang sebenarnya. Kenapa Kang Eri? Saya justru tegang ini. Iya. Sudah lama nggak ikutan Nightmare Side. Iya, benar itu. Iya. Kang Eri berarti dulu dari tahun berapa nih di Nightmare Side nih Kang Eri? Saya di Nightmare Side. Boleh agak naik dikit Kang. Oh, iya, okay. Saya di Nightmare Side 2001. 2001 Kang? Iya, sampai 2007. Oke. Jadi saya produser kedua. Sesekali jadi host juga sama kayak Kang Dimas. Oh iya. Dan setelah produser pertamanya tentu almarhum Mas Jody ya. Iya. Dan narasi pertamanya tentu kalau dulu Insan Muda yang sudah dengerin Nightmare tentu saja voice overnya oleh Mas Dani Herlambang. Iya. Sebenarnya nama aslinya Mas Kun Prismohadi sebenarnya. Mas Kun, iya. Kita kenal Mas Kun ya, iya, betul. Mas Dani, saya, lalu ada duet andalan waktu itu ya Wiro sama Vina. Iya, Wiro sama Vina. Tapi tagline tetap sama lah. Tetap jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendiri ya. Nah, 2001 sampai 2007. Iya. Itu sempat terhenti juga nih Kang ya. Iya. Dari 2007 itu Iya. sampai 2009 baru saya terusin. Iya. Sekarang. Tapi keren lah perkembangan Nightmare keren lah. Saya dari luar perhatikan keren. Wah, iya. turnover Karena ini. medianya makin variatif ya, kayak hari inilah ya. Oke, ada podcast, ada podcastnya. Zaman dulu cuma ada Friendster, Bos. Friendster, iya. Komen-komen di wall ya. Iya, enggak ada, pakai SMS. Silakan SMS sama SMS. kirim surat. Jadi tugas langsung. kita mensortir surat tiap minggu. Oke. Sebelum nanti kita lebih Iya. lanjut lagi ngobrolnya soal Nightmare Side-nya. Berarti Kang Eri sekarang ini barengan sama JNE nih kan Iya, ya. Nah, iya. di JNE sebagai apa sih Kang Eri sekarang? Saya sekarang dipercaya, alhamdulillah masih diberikan amanah jadi VP Marketing, Vice President Marketing. Wow, luar biasa. Jadi ya mengomandanin teman-teman lah dalam berkomunikasi, menceritakan sebenarnya siapa sih JNE, apa peran JNE. Oke. Tentu ya saya nggak perlu jelasin soal sales ya, itu udah pasti ya. Marketing terkait sales. Itu tapi nggak menarik lah, jangan dibahas. Iya. Oke, jadi Vice President Marketing Iya, sekarang ya Kang. iya. Waduh, luar biasa Iya, nih. alhamdulillah. Dari Nightmare Side ke JNE nih. Udah serem-sereman terus Enggak, sebenarnya ya itu juga banyak pertanyaan sih. Pertanyaan nih kan. Kebetulan di Ardan ya banyak posisi juga pindah-pindah lah. Terakhir di Ardan program direkturnya Ardan. Oh, benar. 2016 2017. Jadi sebenarnya benang merahnya tentu saja ya marketing. Ya, Oh ya, tetap mungkin yang sama dulu kayak radio ya. dulu yang dijual acara. Oh iya. rating. Nightmare Side ya pasti saya yakin masih jadi acara andalan. Amin buat Insan Kang. Muda Bandung. Masih. Ya sekarang ya mungkin beda, tapi ya sama lah. Insya Allah Kang, saya ini meneruskan jejak luar biasanya Kang Eri. Enggak. Lebih variatif lah sekarang, ada buku ya. Oh, ada buku, ada ya buku sempat keren, ada film, ada iya. travel, jalan-jalan ya. Iya benar. Luar biasa. Iya. Keren, mungkin sama ya. Kalau dulu Nightmare Side kan ada ekspedisi juga ya. Iya. Nah, JNE juga ekspedisi kan. Itu benang merah. Benang merah. Itu benang merah ya. Benang merahnya kan. Tapi Iya. ngomongin Nightmare Side, terakhir denger Nightmare Side kapan nih? Saya terus terang dengerin Nightmare Side sekarang kebanyakan telat, jadi dari YouTube kan ada YouTube, beberapa ya, rekan-rekan ya di-upload. di-upload di YouTube. Saya masih suka dengerin dari situ. Dari YouTube, terus tentu saja saya follow akunnya Ardan Radio, Mantap. akunnya Kang Dimas juga. Siap. Jadi masih ngelihat siapa-siapa aja yang
menceritakan tuh masih Ceritakan suka ya. dengar. Hantu-hantu apa yang masih eksis gitu ya. Hantu. Aduh, ini saya agak penasaran nih Kang nih. Heeh. Akhirnya bisa duduk banget sebuah kehormatan nih Iya, sama iya, iya. Kang Eri, karena dari Iya. dulu saya juga sebelum masuk ke Ardan tuh nggak pernah nyangka. Dulu tuh dengerin saya juga Kang. Iya, iya, Masuk iya. waktu kecil tuh dengerin Nightmare Side. Situ tahun 2001 usia berapa ya? Saya 2001 SMP kayaknya Kang. SMP udah denger Nightmare. Udah denger Udah Nightmare? denger Nightmare. Udah denger. Iya, iya. SMP dari SD bakal saya denger. Iya, iya. Saya Karena Nightmare itu 97. Iya 97 kan. 97. Saya dari SD tuh udah denger Nightmare Side setiap malam tuh. Terus karena sering dulu tuh suka ngasih tahu kayak cobain deh ini. Ingat gak sih kayak cobain deh kamu ketuk lantai di bawah kamu. Ketuk Iya, tuh iya, iya, kalau iya. lantainya kopoh hati-hati di bawah itu mungkin kuburan Iya, kayak iya, gitu-gitu. iya, iya, Saya iya. sempet cobain Iya, Kang. iya, iya. Ketok ke tembok kamu, kalau ada yang balas yakinin itu siapa yang balasnya dan lain-lain. Iya, iya. Sampai akhirnya nggak nyangka bisa jadi penulis Nightmare Side, sekarang Iya, bacain iya, dan lain-lain. iya. Kalau dulu berarti Akang nulis atau nyadur cerita Nightmare Side itu berarti kiriman-kiriman Iya, dari iya. surat ya Kang? Sama dulu surat paling banyak. Makanya dulu saya nama saya di itu Eri Hantu, Erhan lah, Eri Hantu. Iya. Iya. Jadi saya dulu nulis ya selalu dapat surat, biasanya saya terima. Kita sama-sama tahu acaranya hari Kamis, biasanya hari Jumat, hari Sabtu tuh saya mulai menyadur cerita. Sebenarnya cerita mungkin sama saja, tapi mungkin point of view cerita, sudut pandang cara Sudut penceritaan pandang, iya, itu kan betul. yang membedakan ya. Iya. Bagaimana sebuah kalau radio mah theater of mind, Theater lah. of Theater mind, of nah, mind itu bener. dibuat lah. Dibuat Nah, setelah ya. itu biasanya Senin ketemu tim produksi. Nah, di situ ditentukan apakah ada surat-surat yang harus kita kunjungi. Biasanya kan begitu ya. Didatengin langsung ke Didatengin tempatnya. ya. Oke. Waktu itu teknologi belum ada jadinya. Oke. Biasanya kita merekam, biasanya hari Selasa atau hari Rabu. Oh, langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi. Ya biasanya kalau tapping. Kalau tapping Kalau ya. tapping. Nah, di saat yang bersamaan produksi berjalan. Dulu memang musik untuk ilustrasi tidak banyak. Kita bisa ngambil dari beberapa, bahkan dari game. Dari game potongan itu kita ambil, kita rekam, kita Ya. naikkan. Dan biasanya Kemis kita naik produksi. Tapi biasanya juga suka live Kang Dimas. Nah, kalau live itu memang langsung agak ini repot ya. tuh kita. Karena ngandelin dulu ada alatnya gitu, kotak untuk siaran. Dan kita nyari pemancar gitu lama. Karena untuk siaran di luar gitu. untuk siaran maksudnya? di luar. Oke. Iya, nggak tahu alatnya masih ada nggak tuh? Apa ya istilahnya itu ya, aku tahu Iya, ya. iya ada gitu, di dulu. situ ada. Kalau handphone kan dulu ya tahun 2001 Masih belum ini ya, lah. belum happening ya, belum happening. bagus Ya, gitu. belum bagus. Oke. Cerita yang paling Kang Eri ingat nih sampai sekarang nih, yang pernah Kang Eri sadur Iya, atau iya. pernah Kang Eri tulis ya sampai sekarang tuh masih membekas. Itu cerita apa Kang? Oh, saya pernah saya sebenarnya nulis cerita yang mensadur cerita yang datang mungkin banyak ya, seperti yang teman-teman Insan Muda dengerin. Tapi ada satu cerita saya pikir bagus. Ternyata orang ini bercerita bahwa tidak semua kematian itu harus menyeramkan. Gitu. Jadi dia naik bis, sederhana banget ceritanya. Dia naik bis, semua orang hari itu baik sekali. Terus tiba-tiba dia melihat semua orang itu melihat dia tersenyum. Terus terjadi kecelakaan dan dia selamat. Gitu. Jadi biasanya kita selalu melihat seram itu dari yang taring, berdarah-darah. Ternyata enggak juga. Bisa jadi sebuah kejadian yang dia ingat. Karena dia sebelumnya bercerita sesuatu yang hari itu bad mood, keputusin pacar, kehilangan barang. Dan tiba-tiba satu hari itu dia berbalik menjadi sangat baik semua. Dan selamat. Gitu. Traumatiknya gimana itu berarti gitu, ya kan? Ya. Jadi yang bikin serem itu. iya. Dan dia mungkin harus semenjak itu, saya nggak tahu orangnya, mungkin kalau masih ada, mungkin semenjak itu dia berubah kali, mungkin lebih menghargai, mensyukuri setiap momen hidup. Jadi buat saya pikir itu ini keren. Oh iya. Ini keren. Dia jadi mungkin buat lihat insan muda yang masih itu ceritanya keren waktu itu. Siapa tahu ya, kamu masih ada bisa komen, bisa komen di bawah ya. Iya. Tapi Gitu. ini selama 2001 sampai 2007 7 tahun nih Kang ya. Ada siaran di luar, ada ya Kang Eri juga mungkin setuju lah kalau Ardan ini dibilang sebagai radio paling angker. Iya. Bahkan saya sempat lihat ada beberapa YouTuber juga, salah satunya Nancy Judge ya, yang ngonten
beberapa kantor paling horor di Indonesia. Salah satunya kantor Ardan. Dulu kita kan tahun-tahun 2004 Kan dengan pernah diketahui salah satu letak- TV swasta tuh kita pernah kolaborasi. Iya, kolaborasi. Jadi Oke. online di TV dan on air di TV, kalau Ya. kita bilang online, on air di TV dan on air di radio waktu itu bareng, ya. bareng. Sama salah satu tim pemburu lah waktu itu Oh ya. iya, Waktu, gitu iya, ya. iya. Masukin botol lah. Masukin botol. Nah itu ya di beberapa sini lah. Oh, ya, oke, ya. oke. Ya begitulah. Oke. Mm-mm. Nah, tapi kalau secara Kang Eri sendiri di sini Ah. pernah ngalamin apa nih? Di Kal- Ardan dulu deh. Kalau di Ardan sebenarnya dulu sering banget, nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak? Sering ada yang nelpon malam-malam untuk sekedar ngancem doang gitu. Ngancem? Ya, iya ngancem pokoknya ya gua matiin deh lu gitu pakai bahasa Sunda gitu. Oh, orang Ini- payahan mana? Ya kayak gitu ya. Ini orang psycho apa hantu kita nggak tahu ya. Tapi Itu setiap serem loh. setiap penyiar baru gitu ya atau produser baru yang malam-malam tentu aja jadi takut sih. Cuman yang kalau kita ya biasa. Tapi saya ya tahu lah mungkin itu saking cintanya dengan Saking JNE cinta- kan. Oh, iya, Kita iya. positive thinking lah. Iya, mungkin iya, gitu betul, ya. betul. Iya, Tapi iya. sekarang nggak ada sih, Kang. Nggak ada, iya, nggak ada. Untungnya ya. Aduh, takut. Tapi mungkin via DM ya. Ya. Udah beda zamannya. WhatsApp. Di WhatsApp. Udah di WhatsApp ya. Udah komen sekarang. Ada yang pernah lihat nggak sosok si merah nih, Kang, yang ada Belum, di belum, Ardan ini? belum. Tapi pernah dengar cerita apa? Iya nih dengar tentang cerita itu? pastilah ada lagi kerja khususnya buat teman-teman yang kerja di kubikel malam ya. Mm-mm, Di kubikel produser itu kan banyak sampai malam bikin skrip tuh kadang-kadang ya suasana nggak ini. mm-mm. Kantor kita ini memang kan daerah lama kan. Iya, Cipaganti Belanda lah, ini zaman ya, Belanda. daerah dulu. lama. Jadi ya sini terus Taman Sari yang dulu tempat liputan seputaran Cimahi tuh. Mm-mm. Ya, itu sering juga kita ke sana dulu termasuk Cimbeluit atas ya. Ada sosok yang pernah Kang Eri lihat nggak? Alhamdulillah enggak. Jadi kalau itu Oh, pertanyaan paling klasik dijawab aja Oh, saya. iya? Iya, alhamdulillah enggak. Selama Nightmare Side 7 Enggak, tahun enggak, alhamdulillah belum enggak. pernah sama sekali Iya, lihat sosok enggak, apapun. Iya, iya. Kan kalau bercandaan teman-teman masuk ke dilihat lu juga males kata dia. Alhamdulillah enggak. Luar biasa loh. Cuman kru ya biasalah ada yang Iya, sampai iya, iya. kemasukan juga Kesurupan. ada ya. Tapi Di Kang Eri sendiri Jatinangor tuh. belum pernah. Alhamdulillah belum. Keren Alhamdulillah. ya. Iya, mungkin saya ngeliatin langsung mikirin rating kali kan. Oh iya. Waktu itu. Iya, iya. Fokusnya ke itu ya. Fokusnya produksi. Rating acara ya. Iya, iya, Oke, iya. oke. Nah, ini menarik nih ke rating acara Nightmare Side. Muncul istilah jangan pernah dengerin Nightmare Nightmare Side Side sendiri ya. Iya. Nah, itu tahu nggak sih awalnya tuh kayak gimana, Kang? Tentu awalnya adalah karena kita bisnis radio ya. Jadi dengerin kan kita jangan Iya, bukan dengerin. kalau TV tentu jadi jangan pernah lihat Iya, Nightmare nonton Side gitu sendiri, ya. nonton itu satu. Kemudian kedua orang itu sebenarnya lebih takut ketika melihat imajinasinya sendiri. Bener orang Iya. takut terhadap visual gitu ya. Mungkin sekali dua kali takut, tapi terhadap imajinasi itu lebih liar biasanya. Sehingga kenapa orang dengerin Nightmare Side itu masih sampai sekarang Iya, masih masih cukup sekarang. eksis gitu ya. Karena ketika mendengarkan yang berjalan itu audio dan dia berimajinasi. Beda dengan setuju. ketika nonton. Hmm. Mungkin sama-sama takut, tetapi ya udahlah sesudah itu. Ya udah. Malah kadang-kala sekarang kalau Netflix kita bisa cepetin ya. Di next sih. Ini next. Kalau nggak tutup kuping. Tutup kuping betul. Lihat aja. Oh. Iya, iya. Karena soundnya. Saya nggak tahu Justru. yang sekarang, tapi kalau voice over dulu nih buat insan muda yang lama-lama selalu dibuka dengan ada permainan musik biola. Oh, biola. Iya biola Iya. yang ya itu Iya benar biola. Aduh. sampai voice over kita akhirnya berganti dari zamannya Mas Dani 2006 berganti dengan sosok anak kecil yang dia selalu menjadi voice over kita. Itu diisi oleh Fitri Tropika sekarang. Oh, Fitri Tropika. Iya, Fitri Tropika itu yang ngisi sampai sekarang. Wow. Iya, iya itu harus Keren. mungkin harus diundang sebagai Iya. Itu suaranya dia tuh hampir dari 2005 sampai 2007. Suara hantu anak kecil. Ya kita naikin efeknya, jadi Heeh. sambil nyanyi lagu Abdi Teh Ayeuna Gaduh Gaduh Hiji juga. Boneka ya, Heeh. ya begitu. Itu Jadi- Fitri Tropika suaranya. Yes, itu suaranya Fitri Teh Tropika. Fitri, kalau nonton ini ya, yuk ke sini Teh, cerita-cerita ini mah. Iya. Dia juga siaran juga ya kan di sini ya. Betul. Ya betul. ada, ya, Iya. banyak sih yang suka ngisi-ngisi suara penyiar-penyiar mah ya pasti. Iya. Todongan isi dong, Iya, suara iya, juri iya, isi iya. dong. Suara Ini. juri. Iya, suara juri. Kayak kita pernah denger aja kan suara Iya. juri. Tapi jujur Kang, saya selama nulis di sini sih kebalikannya dari Kang Eri justru. Oh ya. Iya, saya sering dapetin macam-macam lah. Oke. Apalagi ketika nulis sebuah cerita kan, kalau sekarang kirimnya via email kan. Iya. Ketika nulis saya bisa nyampe ke visualisasi, tiba-tiba muncul si lokasi itu, tempat itu kayak gimana.
Sampai waktu itu saya dapat satu cerita nih, daerah Pangandaran ceritanya. Pangandaran ngirim, Kak, ada sebuah villanya tuh sebut villa apalah. Jadi setiap ada orang yang nginep di villa itu meninggal. Daerah Pangandaran. Saya tulis lah. Di kebayang saya tuh villanya tuh terbuat dari rotan, secara teater Roma itu ya, gordennya merah, ada lukisan ini segala macam. Saya tulis. Padahal saya belum pernah ke sana, Kang. Dinaikin, zaman dulu masih zaman Twitter, cerita naik. Terus orang-orang pada komen, oh iya benar, saya pernah tuh ke tempat itu, iya villa yang itu dan lain-lain sesuai dengan deskripsi. Wah, saya kaget. Saya belum pernah ke sana, tapi kalau pas lagi nulis itu entah di alam bawah sadar saya, visual saya tuh udah muncul. Termasuk si sosok juriknya itu. Itu kalau ada orang yang punya kemampuan menggambar visualisasi itu udah bisa tuh harusnya. Udah, sekarang sampai udah bisa gambar visual. Oh kan? Gitu. Oh iya. Saya gambar beberapa. Luar biasa. Ada sosok lah yang saya gambar sering lah kalau misalnya di Nightmare, kalau nggak di Jurnalisa saya sering gambar gitu. Berarti Kang Dimas ini sebenarnya kalau zaman dulu sebenarnya orangnya sangat melankolis sebenarnya. Apa tuh melankolis? Sangat perasa, iya. Iya, bisa bilang. Ya karena jarang orang yang punya theater of mind itu sampai bisa menggambarkan dihubungkan antara audio visual. Kinestetik itu jarang sih. Nah, itu lucu lah sampai sekarang gitu. Jadi ini buat insan muda juga nih teman-teman, sebenarnya kalau yang sering-sering lihat tuh jangan terlalu takut tuh, sebenarnya teman-teman punya gift, punya betul, punya game masing-masing. Itu saya setuju ketika orang dengerin Nightmare, dia mempunyai sosok kuntilanaknya tersendiri. Iya. Kalau kuntilanak saya mungkin beda sama kuntilanak Kang Eri kan. Ketika bayangin rambutnya panjang, mukanya pucat. Nah, yang dibayangkan saya ini bayangan Kari, mungkin bayangan insan muda beda. Itu yang bikin si Nightmare Side nih Kang. Benar. Wah, menarik seru sekali. Kayaknya nggak bakal beres ya nostalgianya. Iya. Tapi kalau misalnya sosok hantu Indonesia yang paling seram menurut Kang Eri apa? Saya pikir hampir semua orang di Indonesia sama. Pasti antara dua inilah, antara pocong dan kuntilanak. Pocong dan kuntilanak ya. Bahkan salah satu Kang. Ya, saya pilih kuntilanak pasti. Ya, saya pikir kuntilanak itu sudah harus bisa jadi legend lah. Mungkin dapat penghargaan dari UNHCR ya sebagai kekasan Indonesia gitu. Seperti Dracula ya. Seperti Dracula ya. Tasmania. Oh iya, benar. Harus diberikan itu karena di Thailand juga sama ya kan. Dan cerita kuntilanak itu kan variatif ya. Mulai dari meninggal penasaran sampai tentu eranya Susana, meninggal karena dia hamil dan penasaran ya, atau dibunuh juga. Dibunuh ya, itu rentangnya di situ. Jadi saya pikir kuntilanak selalu jadi ikonik ya dengan ketawanya. Oh iya benar. Iya. Tapi jangan tambahin ketawa serigala zaman 80-an itu tuh. Itu ikonik juga gitu. Klasik ya. Iya, klasik. Aduh, pemunculan kuntilanak kan bisa dibilang muncul dari biasanya tanda-tandanya dari suara anak ayam. Habis hujan gitu kan. Atau mitos-mitos apa sih yang mungkin masih Kang Eri ingat nih seputaran mitos-mitos, nggak harus kuntilanak, mitos-mitos lain lah gaib nih Kang. Ya pertama biasanya sih satu yaitu kita tuh kan sebenarnya beda alam. Jadi kondisi-kondisi yang menyatukan itu air sih sebenarnya. Jadi kalau hujan itu membuat kita lebih sensitif. Kenapa malam hari ya, karena di situ tingkat keheningan paling bagus. Dari jam 2 sampai jam 3 sebenarnya. Pagi ya. Jam 3 pagi sebenarnya. Jadi tambah hujan lagi. Indomie ujungnya. Makan dong. Aduh, kuah pakai cengek dong Pak ini. Iya. Jadi di situ kita bisa melihat sebenarnya balik lagi sih ke tingkat perasaannya orang. Tapi tingkat perasa orang beda-beda sih. Iya, beda-beda. Ya, dulu saya tidak sesensitif ini Kang. Tapi pas masuk 2009 saya dikasih tanggung jawab. Karena basic saya tuh waktu itu penulis skrip film sama teater. Terus waktu itu program director yang sebelumnya. Wah, ini basic kamu ini. Berani nggak kalau kita naikin lagi Nightmare Side nih 2009 tuh? Oh boleh. Saya nulis awal-awal tuh banyak gangguan sampai akhirnya karena mungkin berkecimpungnya di dunia kayak begini terus ketemu terus ya, ekspedisinya uji nyali lah segala macam. Jadi si sensitivitas itu tuh berkurang. Nambah. Malah jadi makin berteman gitu. Dengan yang seperti itu ya. Jadi makin sering kita berada di ranah mereka, makin besar. Dulu juga sampai kita punya spin-off acara Kang Dimas. Jadi kita tahu bahwa
pendengar Nightmare Set juga ternyata penggemar fenomena-fenomena lain seperti Deja Vu, UFO, saya Bermuda, banget sih ya sama. Gunung Padang sekarang lagi rame kan. Nah, kita kalau TV-nya tentu saja salah satu acara namanya Ancient Alien lah ya. Iya, Ancient Alien. Nah, kita tuh sempat spin off gitu tuh. Kita punya Nightmare Side, terus kita punya acara namanya Ruang Waktu. Ruang Waktu. Nggak lama, tapi itu memang menghadirkan dan itu penggiatnya banyak. Jadi kalau Nightmare Side berbicara pada cerita dan pengalaman, kalau Ruang Waktu kepada sebuah penelitian iseng-iseng lah dari beberapa komunitas di Bandung, dan itu komunitasnya ada itu di Bandung. Konspirasi ya. Iya, lagi rame sekarang. Lagi rame. Tapi saya seneng konspirasi juga kan, UFO karena mungkin harus dipisah itu kan. Harus bisa ya? Iya, podcastnya bisa itu kayaknya. Podcastnya beda ya? Karena saya pernah lihat UFO di sini di Bandung. Oke. Itu yang membuat saya kayaknya lu jadi nightmare lama banyak banget pengalaman ya ketimbang gua ya. Ini mah intermezzo sedikit ya. Iya. Saya lihat UFO di Jalan Lengkong. Jalan Lengkong Dekat SMA 7. Saya pulang dari sekolah di jalan. Apa itu modusnya tuh alien di sana? Enggak tahu, siang-siang, Kang. Siang-siang. Bentuknya kayak ini cerita serius kan? Cerita serius. Demi Allah, Kang. Bukan bercanda, ujungnya bukan punchline ya. Bukan. Terus lagu masuk. Ini bentuknya kayak segi empat belah ketupat. Oke. Dia diem, warna putih. Iya. Di atas langit biru semua. Iya. Dia cuma diem putih situ. Iya. Saya ngeliat berdua sama teman saya. Iya. Itu apa? Layangan. Saya pikir kan. Udah benar itu sebenarnya. Layangan kan? Masuk. Iya kan? Oh, ini layangan nih. Tapi dia diem. Oke. Solid, diem, nggak gerak-gerak. Diem aja gitu. Langsung cerit. UFO kejar sama kita. Dikejar, baru kita belok dikit udah hilang. Oke. Dari situ langsung searching dari UFO situ langsung ternyata ada konspirasi Freemason dan lain-lain. Wah, nah dari situlah mulai mendalami. Iya. Sampai sekarang jadi flat earth gitu kan. Ujungnya ke situ. Bumi datar atau bumi bulat gitu. Itu kan. Itu ujung-ujung. Ya saya selama percaya insan muda bola Persib itu bulat, ya gue percaya bola itu bulat. Karena bola itu bulat, jadi Persib bisa menang lah. Iya, kalau datar susah. Datar susah ya. Oke, siap. Tapi Kang ini pernah uji nyali nggak? Sering. Ya saya dulu setiap kali ada kegiatan Nightmare, ada tempat di sini ada kejadian. Bisa saya kesana sendiri lah atau sama tim. Tapi memang maksimal 2 sampai 3 orang. Beberapa sih sendiri biasanya. Saya waktu itu nggak ada TikTok ya. Kita bisa rekam. Nggak ada waktu itu. Tapi nggak ada yang aneh-aneh, Kang. Nggak ada. Ya. Berani banget nih Kang Eri ini. Enggak juga. Mungkin saya lebih sabar aja menghadapi tekanan gitu ya. Salah satunya ada rumah di daerah Cimahi. Saya nggak bisa sebut namanya. Nah rumah itu udah cukup lama nggak ditinggalin. Biasanya ciri khas rumah Cimahi itu ada sumurnya di tengah rumah. Biasanya buat nimba ya. Buat nimba. Ya. Nah itu kita masuk ke situ tengah malam sampai pagi, ya kan, untuk merasakan. Terus ada lagi salah satu rumah di deket Jalan Supratman itu. Sekarang rumahnya udah bagus. Ya. Jangan rumah saya itu. Itu juga dulu rumah itu kosong lama. Itu yang kita pernah datengin. Terus salah satu rumah sekarang kantor di Jalan Haji Juanda. Itu bahkan rumah itu sempat jadi salah satu konten, salah satu 10 scariest place on earth. Nah, yang pintunya nggak bisa ditutup. Iya, cari mobil, YouTube aja lah. Enggak, bukan. Bukan yang mobil itu. Bukan. Ya itu salah, tapi bukan itu. Ya itu cari aja di YouTube, mungkin insan muda masih ada kali videonya. Terus satu villa di daerah Cembeluit Atas. Ya, itu juga lumayan. Ya. Jadi kita dulu terus saya bawa ada tim 2 orang. Nah tim satu yang bisa merasakan, satu lagi saya nyiapin produksi biasanya. Berarti kayaknya lebih fokus ini ya, produksi program ya, program ya. Dalam juri, ayo datang aja gitu. Jadi gak pernah diganggu ya. Positive thinking. Itu penting sebenarnya. Penting ya. Penting. Iya benar-benar. Jangan sampai terus tersugesti ini terus ya. Iya. Tapi kalau nggak tersugesti si Nightmare nggak akan naik. Iya. Tapi emang dari zaman dulu nih Kang Eri, mungkin sampai zaman sekarang juga insan muda si Nightmare Set selalu ingin memberikan yang terbaik lah dengan kreativitas yang mungkin tim produksi atau tim Nightmare Set bikin dari sekarang. Jadi ada podcastnya, ada penelusurannya di YouTube. Udah banyak juga, kalau bisa cek, bisa kamu dengerin ulang di on air apalagi ya kan, dan lain-lain. Nah
ini kan bisa jadi salah satu hal kreativitas anak-anak muda lah zaman sekarang nih Kang. Dan ini juga sama nih kayak JNE nih menurut saya, ya kan, yang selalu support anak-anak muda, apalagi UMKM Bandung yang lagi berkembang sekarang, proses-proses kreatifnya, karena saya pikir anak Bandung sekarang nih banyak bisa nih yang bikin sesuatu yang keren-keren, ya kan. Nah, untuk program JNE sendiri ada nggak sih Kang program yang ngedukung tentang kreativitas anak-anak muda nih? Iya, banyak banget sebenarnya, karena UMKM itu tumbuh karena ada proses kreatif. Saya suka bilang orang jualan kecap banyak, tapi bagaimana mengemas kecap terus diperkenalkan. Per hari ini kita bisa online, offline, TikTok, Facebook banyak sekali untuk hanya menjual kecap. Betul, gitu ya. Jadi tentu saja kami hadir bukan hanya sebagai perusahaan pengiriman. Saya pikir insan muda sudah tahu semua dengan baju seperti ini ya kan, paket gitu ya. Saya kalau jalan kadang-kala Pak, barang saya belum sampai, padahal saya mau jemput orang sebenarnya di mall gitu ya. Nah, jadi biasanya memang tumbuh industrinya berkembang ketika industri pariwisata tumbuh, makanan tumbuh, leisure tumbuh, craftingnya tumbuh. Crafting tuh barang-barang hiasan seperti itu. Nah, itu kan memang sekarang jualannya tidak bisa hanya di Bandung saja, harus keluar. Nah, itu tentu butuh perusahaan distribusi. Nah, kami tidak bisa hadir sebagai kami hanya kirim, tentu kami harus menemani journey-nya itu, Kang Dimas. Nah, menemani journey-nya itu makanya kita hadir. Makanya bertanya apa sih ngapain sih JNE di Nightmare Site gitu ya. Belum tahu aja JNE pernah sponsorin acara masak juga sebenarnya. Gitu. Jadi kita hadir bagian dari kita memberitahu, ayo jadilah insan muda yang kreatif, membuat produk, jangan selalu bervisi untuk jadi pekerja, tapi jadilah entrepreneur. Nightmare Site itu saya lihat sebagai salah satu konten yang cukup bertahan dari 97. Tentu tidak mungkin bisa bertahan kalau nggak ada Kang Dimas dan tim semua. Amin. Ya, selama bertahan ini. Nah, jadi ambil positifnya apa? Ya di situ ada sisi kreatifnya. Nah, lalu kita berjualan jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Nah, syukur-syukur bisa menghasilkan profit. Di situ kami berharap kami hadir dalam proses journey itu. Itu sih sebenarnya. Journey-nya itu ya. Jadi tidak hanya sebagai kirim paket doang udah that's it. Tapi untuk pengembangan dan kreativitas dari teman-teman sendiri ini bisa loh dapat dukungan dari JNE. Per hari ini semua produk apapun itu ya, mau Nightmare Site mau JNE, itu ditentukan bukan dari outputnya, tetapi dari bagaimana deliver journey-nya, ya kan? Iya, betul. Dari awal datang harus baik pelayanannya, sama dari awal datang sudah serem. Iya, itu memang itu ya. Harus begitu kan? Iya, harus begitu. Sampai kalau perlu sampai akhir acara beres nggak mau nyetel radio lagi, saking takut. Ya kan dulu gitu ya. Nightmare Site selalu jadi acara tambahan buat mahasiswa baru di Bandung untuk ditulis ulang. Coba dengerin ya, tugas. Nah ya, sama juga dengan JNE, sebisa mungkin journey-nya agar semua orang bermanfaat. Maka tagline kita, kalau jangan pernah dengerin Nightmare Site, tagline kita Connecting Happiness, Kang. Jadi bukan lagi, dulu mungkin terkenal insan muda tahu Express Cross Nation. Nah, semenjak 2010 kita merubah karena kita melihat bahwa kita menghubungkan bukan hanya sekedar orang yang kirim barang, tapi juga proses kreatif yang ada di dalam barang. Proses happiness yang ada ketika membuat barang dan diterima. Ketika orang bilang paket gitu kan. Itu kata dia pun paket COD lagi harus bayar gitu. Gitu. Tapi itu kepuasan tersendiri, Kang. Ya, begitulah. Jadi itu jawaban kenapa kita ada di Nightmare. Kita balik lagi, kita pengen ada dalam journey kreativitas teman-teman Nightmare Site. Dan kita merasa bangga loh sebenarnya. Kita yang bisa bangga bisa bergabung, ketemu Kang Dimas. Biarpun saya bagian dari keluarga yang lama. Sebuah acara yang saya pikir bertahan lama dan jadi ikonik di Kota Bandung. Amin. Luar biasa. Amin, Kang. Dan ini juga pasti insan muda setuju bersama Kang Eri ya. Dan pastinya sama JNE juga, apalagi di masa PPKM lah masih sekarang nih, Kang ya. Dengerin Nightmare Site sering-sering ya. Nightmare Site sering-sering. Iya kan? Belanja online ya kan. Kirimnya JNE gitu pasti. Saya kirim sekarang lah tuh. Mantap banget. Ya, jadi kalau misalnya insan muda pengen kirim cerita-cerita ya, Nightmare Site kalau punya pengalaman-pengalaman serem apa segala macam, itu kamu bisa kirim melalui email Nightmare Site di nms@ardanradio.com ya. Kalau mau kirim-kirim cerita, pengalaman atau tempat rekomendasi yang serem pengen kita datengin, boleh kirim ke email nms@ardanradio.com. Tapi kalau kamu punya barang yang ingin dikirim ya, paket
atau mungkin kamu sedang berjualan online, nah kirimnya pakai JNE. Terima kasih banyak Kang Eri, hatur nuhun, dan pastinya tontonin terus konten-konten yang ada di channel YouTube-nya Aden Radio, apalagi di JNE Nightmare Side, karena kita punya Testi Misteri, ada doku misteri juga. Pastiin kamu juga udah subscribe YouTube channelnya JNE dan follow Instagramnya jne.id, jne_Bandung, dan @Aden Radio juga. Nah, nanti minggu depan ini videonya bakal tayang lagi di YouTube channelnya dari JNE hari Senin. Nah, kamu bisa berkesempatan dapetin hadiah di situ. Oke. Syaratnya gampang banget, kamu tinggal komen aja langsung di video yang bakalan diupload hari Senin di YouTube channelnya JNE. Makanya dari sekarang subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari JNE. Dan pastiin kamu menang, karena lumayan nih, ada Rp200.000 untuk 4 orang pemenang yang bakal dipilih langsung sama tim JNE. Sekali lagi terima kasih banyak, hatur nuhun, dan Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan nonton JNE Nightmare Testi Misteri ini sendirian.